Hai, kembali lagi bersama saya Aurelia Anindya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang marketing dan branding. Saya akan membaginya ke dalam 5 bagian. Yang pertama adalah pemasaran, yang kedua adalah pengembangan pemasaran, yang ketiga adalah riset pemasaran, yang keempat segmentasi target dan kompetitor pasar, dan yang terakhir adalah bangunan pemasaran. Oke, kita beralih ke bagian yang pertama di pemasaran. Ini dapat kita lihat sendiri seperti pengertian pemasaran. Saya akan membantu menjelaskannya. Jadi yang pertama, pemasaran merupakan proses sosial dan manajerial antara individu dan kelompok untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan melalui proses pertukaran produk. Selanjutnya adalah perbedaan pemasaran dan penjualan. Pemasaran itu lebih fokus kepada analisa pasar, kecenderungan jangka panjang, dan perencanaan keuntungan. Sedangkan untuk penjualan itu lebih fokus kepada pekerja lapangan, jangka pendek, dan upaya untuk memenuhi target penjualan saat ini. Beralih ke fungsi pemasaran, di sini ada persaingan pasar yang semakin ketat, pelanggan yang berpengalaman, mendapatkan pelanggan baru, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Selanjutnya kita beralih ke konsep dasar pemasaran. Di sini ada pasar. Pasar merupakan sekumpulan pembeli yang melakukan transaksi dengan penjual. Yang kedua adalah kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan merupakan sesuatu pernyataan dari pelanggan. Keinginan merupakan cara pelanggan menyampaikan kebutuhannya. Dan sedangkan permintaan merupakan keinginan yang sudah didukung dengan kemampuan untuk membeli. Selanjutnya ada produk. Produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya ada manfaat, biaya, dan kepuasan pelanggan. Dapat kita lihat sendiri di sini manfaat, biaya, dan kepuasan. Oke, selanjutnya adalah pertukaran transaksi dan ikatan. Pertukaran adalah merupakan kegiatan pelanggan untuk memperoleh produk dari penjual. Sedangkan proses transaksi atau penjualan produk kepada pelanggan memastikan produk yang digunakan sudah memenuhi kebutuhan pelanggan dan menjaga hubungan atau ikatan dengan pelanggan tersebut. Kita beralih ke strategi pemasaran. Di sini kita menggunakan analisis SWOT. Yang pertama adalah strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength merupakan kekuatan, weakness merupakan kelemahan, opportunity merupakan peluang, dan threat merupakan ancaman. Kita beralih ke manfaat marketing. Ada brand mudah dikenali banyak orang, meningkatkan traffic dan omset, serta membangun kepercayaan. Oke, kita beralih ke bagian yang kedua, yaitu pengembangan pemasaran. Di sini sejarah awal perkembangan pemasaran itu adanya komunikasi persuasif atau meyakinkan, adanya proses produksi, dan terjadinya proses jual beli. Kemudian terjadi revolusi era. Di sini ada revolusi era produksi, dapat kita lihat seperti ini. Revolusi era penjualan, revolusi era pemasaran, dan revolusi era pemasaran sosial. Selanjutnya kita beralih ke marketing modern. Di sini adanya revolusi digital, mulai munculnya influencer dan e-commerce, mempromosikan, memanfaatkan, dan berinteraksi. Kita beralih ke bagian yang ketiga, yaitu riset pemasaran. Riset pemasaran ini dapat kita bagi lagi. Yang pertama adalah proses dari riset itu sendiri. Dapat kita lihat seperti memenai masalah dan tujuan, rencana penelitian. Sedangkan untuk jenis riset itu ada utama, kuantitatif, dan sampling atau contoh. Kita beralih ke bagian selanjutnya, yaitu 5 langkah analisa peluang pasar. Di sini kita bisa menganalisa lingkungan bisnis, mendeskripsikan perusahaan, analisa kunci kompetitor, membuat target profil pemasaran, dan mengatur proses penjualan. Selanjutnya adalah target pasar. Di sini kita bisa mengetahui konsumen yang dituju, memahami kebutuhan konsumen, analisis dan menilai target pasar, menentukan strategi pemasaran, dan evaluasi opini. Selanjutnya kita beralih kepada perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi untuk memilih menggunakan barang. Faktor-faktor yang mempengaruhi, yang pertama adalah motivasi, persepsi, belajar, kepribadian, dan konsep diri, dan yang terakhir adalah sikap. Setelah dari faktor-faktor, kita beralih kepada pengaruh perilaku konsumen. Ini bisa sebagai titik sentral. Proses pembelian oleh konsumen didasari oleh suatu alasan. Oke, selanjutnya kita beralih ke bagian yang keempat, yaitu segmentasi target dan kompetitor pasar. Segmentasi pasar ini saya bagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah perilaku, itu berdasarkan sikap, respon, dan loyalitas dari pelanggan. Yang kedua adalah demografis, berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan.
Yang ketiga adalah psikografis, itu berdasarkan psikologi, selera konsumen. Dan yang terakhir itu berdasarkan geografis. Ini bisa kita lihat merapukan dengan lokasi, keadaan, atau cuaca. Beralih ke level segmentasi. Yang pertama, ini ada mass market, multi-segment market, sequential segmentasi, niche marketing, dan local marketing. Beralih kepada target pasar. Di sini kita harus bisa mengetahui konsumen yang dituju, memahami kebutuhan konsumen, analisis dan menilai target pasar, menentukan strategi pemasaran dan evaluasi masukan dari konsumen. Kita lanjut kepada bagian kompetitor pasar. Di sini ada pengertiannya, yaitu pesaing yang menjual atau memberi jasa yang sama dengan apa yang kita berikan. Kemudian ada jenis kompetitor. Kompetitor itu ada yang langsung dan tidak langsung. Kalau langsung ini contohnya seperti produk, pasar, atau industri yang sama. Sedangkan kompetitor tidak langsung itu merupakan produk atau jasa berbeda tetapi konsumen yang sama. Oke, kita beralih kepada bagian yang terakhir, yaitu bauran pemasaran. Di sini saya membagi menjadi 7 bagian. Yang pertama adalah produk atau sesuatu yang dijual, bisa berupa barang atau jasa dan memiliki nilai lebih. Dapat kita lihat seperti di bawah ini, ada contohnya. Yang kedua adalah harga, itu mengikuti dinamika pasar, range harga yang masih bisa diterima oleh konsumen. Lalu tempat, itu merupakan lokasi yang strategis dan mungkin jika bisnis online bisa menggunakan media online. Selanjutnya ke bagian promosi. Di sini supaya lebih bisa dikenal oleh konsumen, caranya bisa menggunakan face-to-face atau media sosial. Yang kelima adalah proses. Proses merupakan aktivitas pelayanan dan juga proses aktivitas transaksi. Yang keenam adalah orang. Orang itu merupakan sumber daya manusia, mulai dari pekerja hingga tim bisnis itu sendiri. Dan yang terakhir merupakan bukti fisik. Di sini semacam perangkat yang digunakan untuk pendukung berjalannya sebuah bisnis. Dapat kita lihat seperti contohnya ini. Oke. Sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf dan terima kasih.